Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Philadelphia dimanapun kita berada. Kita bersyukur kalau pagi ini kita masih bisa berjumpa kembali. Dan saya percaya seluruh sidang jemaat kita tetap dalam perlindungan Tuhan, kita tetap dalam pemeliharaan dari Tuhan. Saya doakan kita semua sehat, kita semua semangat, kita semua lebih lagi kita dekat dengan Tuhan. Nah, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung kematian Tuhan Yesus. Dan biarlah lewat peristiwa yang sangat dahsyat ini menjadi satu bahan renungan dalam hidup kita. Dan saya percaya kita semua anak-anak Tuhan, kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, kita boleh semakin bersyukur karena Dia sudah mati untuk dosa-dosa kita. Nah, ada beberapa hal yang sebelum saya sampaikan kepada kita semua, saya harap Bapak Ibu semua sudah siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Dan sebelum firman Allah ini saya sampaikan dan dimulai, mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan kami karena kami boleh ada sebagaimana kami sudah ada pada pagi hari ini. Terima kasih kalau Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang luar biasa ini Tuhan. Dan kalau kami sebentar akan mendengarkan renungan firman Tuhan, karena hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kami memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Dan dimanapun sidang jemaat-Mu yang menyaksikan secara langsung pada pagi hari ini, hamba berdoa sekali lagi, Roh Kudus jamah kami, urapi kami, dan Tuhan berfirman kepada kami. Dan hamba berdoa yang lemah, yang sakit, yang mungkin lagi sedang berbeban berat, mengalami lawatan Tuhan pada renungan firman Allah pada Jumat Agung ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka mata hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Mari saya ajak kita semua saudara untuk buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Matius pasal yang ke-27, firman Allah mengatakan ayat 45 dan 46. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lalu ayat 46 berkata, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, inilah peristiwa Jumat Agung, saudaraku. Setelah pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, setelah itu diserahkan kepada Pontius Pilatus dan Raja Herodes, lalu akhirnya Tuhan Yesus harus menghadapi namanya jalan salib, dan tiba waktunya Tuhan Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Dan firman Allah mengatakan, mulai jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore terjadi kegelapan yang meliputi daerah itu, saudaraku. Dan lalu kemudian tiba-tiba, sementara Tuhan Yesus tergantung antara langit dan bumi, ketika Tuhan Yesus disalibkan, maka Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, dan Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tahu bukan saudara yang sangat dikasihi Tuhan, bahwa Bapa dan Yesus adalah satu. Ya, ibarat kata selama Tuhan Yesus ada dalam dunia ini, Bapa tidak pernah meninggalkan Dia. Tapi kenapa ketika Tuhan Yesus disalibkan, lalu Dia berteriak dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa saudara? Kenapa sampai Tuhan Yesus pada saat itu berseru dengan suara yang begitu sangat memilukan hati pada waktu itu? Nah, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, kita tahu bukan? Pada saat Yesus digantung di atas kayu salib, ketika Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, dan kegelapan menutupi daerah pada saat itu, dari jam 12 sampai jam 3 sore. Nah, ada beberapa hal saya mau sampaikan kepada kita. Dan saya berdoa, lewat peristiwa ini, hati kita, jiwa kita, roh kita semakin dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama kita lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-29. Firman Allah katakan kepada kita pada pagi hari ini, di hari Jumat Agung ini, saudaraku. Yohanes pasal yang pertama ayat ke-29,
Firman Allah berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah saudaraku, perjumpaan Yohanes Pembaptis ketika dia melihat Yesus datang kepada dia, dan Yohanes berseru, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini kebenaran dari firman Allah, karena Yohanes mengatakan, lihat siapa saudaraku? Lihat Yesus. Kenapa? Karena dikatakan di sana Yesus diumpamakan seperti anak domba Allah, dan anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Jadi saudaraku, ketika Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ kita bisa melihat pada saat itu kenapa Bapak memalingkan wajahnya. Karena pada saat itu dosa seisi dunia sedang ditanggung, sedang ditaruh di atas pundaknya Yesus. Bukankah firman Allah mengatakan, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Ibarat kata begini saudara, Yesus rela, dia mengambil kutuk saudara dan saya. Dia rela saudaraku jadi terkutuk, supaya kita yang terkutuk dibebaskan, dipulihkan, dan kita boleh dimerdekakan lewat kematian dari Tuhan Yesus. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut dan kematian. Coba kita lihat buka di dalam Roma 3, di dalam firman Allah, Roma pasal yang ketiga saudaraku, ayat 23 dan ayat yang ke-24. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Firman Allah mengatakan kepada kita seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi firman Allah mengatakan kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang saudaraku. Dan kita tahu firman Allah mengatakan tidak ada satupun orang yang benar di dalam dunia ini. Maukah dia orang kaya, maukah dia orang yang sederhana, maukah dia pangkatnya tinggi, atau mungkin orang yang ada di bawah saudaraku. Roma mengatakan semua orang, besar atau kecil, tua atau muda, telah berbuat dosa saudaraku, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Yohanes bilang begini kepada kita tadi, lihat anak domba Allah. Siapakah anak domba Allah itu? Yesus Kristus Tuhan, yang datang ke dalam dunia untuk menghapus dosa-dosa seisi dunia. Oleh sebab itu saudaraku, Yesus Kristus, dia datang ke dalam dunia, Tuhan Juru Selamat kita. Dia mati di atas kayu salib, yang kita peringati hari ini, hari Jumat Agung saudaraku. Ketika dia disalibkan, dia berteriak, dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, saat itu Yesus Kristus, kalau kita melihat harga yang dia bayar untuk menebus dosa-dosa kita, adalah harga yang mahal. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam dia. Bahkan dikatakan kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi kita ditebus oleh darah yang sangat mahal. Harga yang Yesus bayar adalah harga yang sangat mahal saudara. Dia mengalami kesunyian, dia mengalami kesendirian pada waktu dia disalibkan. Bahkan Bapa sampai memalingkan wajahnya. Kenapa saudaraku? Karena dikatakan di dalam firman Allah, oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Minggu kemarin kita minggu kemarin kita merayakan hari perjamuan kudus saudaraku. Dan saudara, saya mau katakan perjamuan kudus itu berbicara penebusan, pengorbanan Tuhan Yesus. Pada waktu kita angkat roti ini, itu lambang daripada tubuh Tuhan. Pada waktu kita angkat cawan yang berisi anggur ini, itu lambang dari darah Yesus yang tertumpah dari atas kayu salib.
Nah, oleh sebab itu saudaraku, pada waktu kita makan minum perjamuan kudus, kita ingat akan pengorbanan. Kita ingat akan karya yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Oleh sebab itu saudara, firman Allah mengatakan kepada kita di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Barang begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dikaruniakan. Nah, kata dikaruniakan di situ saudaraku, artinya dikorbankan. Barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah makna Jumat Agung buat saudara dan saya. Kata barang siapa percaya kepada Dia. Kata percaya saudaraku artinya bukan percaya di mulut, tapi percaya di dalam hati. Kata percaya juga artinya kita mengalami namanya pertobatan, perubahan hidup saudaraku. Percaya dan bertobat. Saudaraku, apa sih mujizat yang terbesar di dalam dunia ini? Apakah yang buta ketika didoakan, ketika mengalami mujizat lalu dia bisa terbuka matanya kembali, dapat melihat kembali? Apakah itu mujizat? Ya, itu mujizat. Tapi bukan yang terbesar saudaraku. Apakah yang mati, Lazarus yang mati 4 hari lalu dibangkitkan, apakah itu mujizat? Ya, itu mujizat. Tapi bukan mujizat yang terbesar. Tapi sebagai hamba Allah saya mau katakan, mujizat yang terbesar adalah ketika satu orang di dunia ini, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia mengambil keputusan, dia percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Lalu saudaraku mengalami pertobatan. Itulah mujizat yang terbesar. Kenapa saudaraku? Ketika mujizat-mujizat lain terjadi di dunia ini, sorga tenang-tenang aja saudaraku. Tapi ketika satu orang bertobat, mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mati untuk dirinya, dosa-dosanya sudah ditebus, sudah diampuni, maka firman Allah mengatakan apa? Jutaan malaikat di sorga bertepik sorak bersorak-sorai. Itulah mujizat yang terbesar saudaraku. Bapak ibu saudara yang sangat dikasihi Tuhan, saya berdoa pada pagi hari ini, apakah saudara dan saya, kita sudah mengalami mujizat yang terbesar dalam dunia ini, yaitu pertobatan dalam hidup kita. Oleh karena itu mari sebagai hamba Allah, sebagai gembala saudara, saya mengingatkan kepada kita semua, lewat kita memperingati Jumat Agung ini, itu menjadi satu renungan yang kita perlu renungkan dalam-dalam. Yesus mati untuk dosa saudara dan saya. Dia tergantung di atas kayu salib. Saudaraku, untuk apa? Supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan kita memperoleh hidup yang kekal. Itulah Jumat Agung saudaraku. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Dia. Aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu berkelimpahan. Pastikan dalam diri saudara bahwa kita sudah mengalami mujizat yang terbesar itu saudaraku. Barang siapa percaya kepada Dia, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya berdoa kepada seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, supaya lewat perayaan Jumat Agung ini saudaraku, itu menjadi satu renungan buat kita semua, bahwa Tuhan Yesus, Dia datang ke dalam dunia, Dia mati di atas kayu salib, dan Dia menebus dosa-dosa saudara dan saya. Karena firman Allah mengatakan, begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Dia korbankan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pegang baik-baik saudaraku firman Tuhan ini. Biarlah selama kita hidup dalam dunia ini saudaraku, iman percaya kita selalu tertuju kepada Tuhan. Penderitaan, masalah, kesusahan, pencobaan, pergumulan, itu tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Rasul Paulus berkata, aniayakah, kesengsaraankah, kemiskinankah, penderitaankah, sakit penyakitkah, itu tidak dapat memisahkan aku daripada kasih Yesus. Kenapa saudaraku? Karena Yesus sudah mati untuk kita. Yesus sudah menebus dosa salah kita.
Barang siapa percaya kepada Dia, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah pertobatan saudaraku. Dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, kitab Roma mengatakan penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saya berdoa, seluruh sidang jemaat Philadelphia, dimanapun kau berada, supaya kita tetap dalam kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus, kita sudah dibebaskan, kita sudah ditebus, dan kita sudah dimerdekakan. Jangan lagi kita jadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Sekali kita ikut Tuhan, sampai nafas yang terakhir, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sebelum kita berdoa dan kita akhiri khotbah firman Allah di hari Jumat Agung ini, saudaraku, saya ajak Bapak Ibu Saudara, jikalau saudara mungkin punya beban, jika saudara mungkin punya pergumulan, jika saudara mungkin lagi sedang punya ada rasa khawatir dan takut di dalam hatimu, mari saya ajak saudara untuk angkat tangan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau mengatakan, Kristus sudah mati untuk dirimu. Dia datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu penuh dengan kelimpahan. Mari saudaraku, saya ajak kita untuk kita sembah Dia 1-2 menit. Katakan, Tuhan terima kasih. Katakan, Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. Kita boleh dimerdekakan, kita boleh ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia mati untuk saudara dan saya. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu, sembah Dia, puji Dia, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biar kita tetap terus ada di dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Sembah Dia, katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan pulihkan aku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merindukan pemulihan, bagi Bapak Ibu Saudaraku yang merindukan lawatan dari Tuhan, mari saya ajak saudara sembah Dia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mari saudaraku, terus sembah Dia, terus sembah Dia. Bermazmur bagi Tuhan, bermazmur bagi Dia. Rasakan jamahannya, rasakan lawatannya, rasakan urapannya. Oh haleluya, terus sembah Dia, terus sembah Dia. Angkat hatimu di hadapan Tuhan, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tuhan jamah umatmu Tuhan, dimanapun umatmu berada pada pagi ini. Oh Tuhan Yesus, Engkau mati bagi kami, Engkau membebaskan kami, Engkau menebus dosa-dosa kami. Upah dosa adalah maut, kematian. Tapi kami bersyukur Engkau sudah membebaskan kami, Engkau sudah mati untuk dosa-dosa kami, dan dosa-dosa kami sudah ditebus, dosa-dosa kami sudah disucikan, dosa-dosa kami sudah dikuduskan. Dan firman Allah berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oh haleluya, glory, haleluya. Kami bangga punya Yesus, kami bangga punya Tuhan. Engkau satu-satunya juru selamat dalam hidup kami di dunia ini ya Tuhan. Haleluya. Jikalau ada umatmu yang mungkin pagi ini sedang mengalami kekhawatiran, jikalau ada umatmu pagi ini yang mungkin sedang menghadapi kerisauan, jamah kami Tuhan satu persatu. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku terus sembah Tuhan. Oh sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Ada kuasa yang mengalir, ada urapan yang mengalir. Berkat Allah akan dicurahkan, berkat Tuhan akan diimpartasikan kepada kita semua. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan Tuhan Jumat Agung ini Tuhan. Kami boleh memperingati, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau datang untuk membebaskan kami, untuk menebus kami ya Tuhan. Dan kami bangga punya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh terpuji bagi nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang sangat dikasihi Tuhan, ayo saya ajak kita semua, kita akan boleh melihat bagaimana Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Dia mati sekali untuk selama-lamanya, tetapi Dia berjanji Dia akan datang kembali untuk menjemput gerejanya.
Mari sebelum kita akhiri di dalam doa, sekali lagi saya ajak Bapak Ibu Saudara, kalau memungkinkan saudara bisa bangkit berdiri, kita mau angkat kedua tangan kita, dan saya mau berdoa untuk saudara semuanya. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, ketika firman Allah yang sudah hamba sampaikan, dan ketika seluruh umat Tuhan mendengarkan firman Allah ini, hamba berdoa lewat kebenaran firman Allah ini, iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan, dan Tuhan Yesus sekali lagi tidak diragukan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup orang-orang percaya. Engkau mati untuk menebus salah dosa kami ya Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Engkau datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu penuh dengan kelimpahan. Barang siapa percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami aminkan, kami imani firman Tuhan ini. Dan Tuhan, pada pagi ini hamba berdoa, Engkau lihat seluruh sidang jemaat Tuhan, mungkin hari-hari ini sedang menghadapi tantangan, mungkin ada ketakutan, mungkin ada kekhawatiran, mungkin juga Tuhan ada masalah pergumulan yang lain. Hamba berdoa, Tuhan arahkan tanganmu, ulurkan tanganmu, jamah umatmu yang hadir pada pagi ini, dimanapun mereka berada, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan diimpartasikan, berkat Allah dicurahkan kepada kami pada Jumat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Dan hamba berdoa sekali lagi, Tuhan jaga lindungi kami, proteksi kami Tuhan, keluarga rumah tangga kami, anak, suami, istri, dan orang tua kami Tuhan. Apa yang kami pegang, apa yang kami sentuh, apa yang kami makan, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Jikalau ada jemaatmu, umatmu yang masih melakukan aktivitas di luar, Tuhan jaga lindungi. Kuasa Tuhan menyertai, malaikat Tuhan dengan padang berapi mengawal kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa, wabah sakit penyakit yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, Tuhan mari Engkau lalukan, Engkau ambil alih. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, biar wabah sakit penyakit ini Tuhan buang ke tempat ke tubir laut yang dalam, dan Tuhan pulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi ini berkat Allah dicurahkan kepada seluruh sidang jemaat-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah, saudaraku, terima berkat Allah Bapa, berkat Allah Anak, berkat Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus Kristus turun kepada kita semua. Berkat jasmani maupun berkat rohani, berkat kesehatan maupun berkat perlindungan datang kepada kita semua. Terima dan bawalah pulang ke tempat masing-masing dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan nanti ketemu lagi pada hari Minggu. Kita akan kembali berkumpul di rumah kita masing-masing, dan kita akan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal dengan hari Paskah. Shalom, selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Sekali lagi, amin.